أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Jangan diputarbalikkan fakta, itu namanya adalah kebohongan. Kadang-kadang orang gampang saja bohong itu. Tak lain tak bukan hanya adalah karena melindungi dirinya atau untuk keberuntungan dirinya ataupun kelompoknya. Sebenarnya kalau tinjau hati nurani manusia itu pasti dia ingin yang benar, ingin yang jujur itu. Tetapi kan ada kepentingan menjaga diri, mencari kekayaan, supaya popularitas, supaya ditunjuk, supaya memegang jabatan. Gampang saja kebohongan itu terjadi. Nabi kita Muhammad SAW ini yang susah, yang tidak bisa ditahu beliau itu pasti dia benar dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena beliau sendiri mengatakan dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kamu bersifat jujur, benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itulah yang mengantarkan orang itu berbuat kebaikan. Kebaikan itu terwujud karena orang itu jiwanya, dirinya adalah jujur. Jangan kita beranggapan orang bohong itu bisa berbuat baik. Tidak. Orang bohong berbuat baik itu adalah penipuan belaka. Jadi bisa orang berbuat baik itu karena mentalnya itu, jiwanya itu, hatinya itu adalah siddiq itu. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itulah yang mengantarkan orang masuk surga. Surga di akhirat, ya surga Jannatun Naim. Surga di dunia adalah ketentraman batin, ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup. Orang akan tenang jiwanya, bahagia dia hidup ini kalau memang banyak berbuat baik. Berbuat baik itu diawali dari kebenaran kejujurannya. Orang yang jujur hidupnya pasti nyaman. Orang yang penuh kebohonganlah hidupnya tidak tentram, tidak nyaman. Karena dia tidak ada masalah, tidak ada beban diri, tidak ada. Dia pede, percaya diri, karena dia selalu jujur dalam hidupnya. Tapi kalau tidak jujur, inilah akan terjadi kegelisahan hidup. Wa iyyakum wal kadhiba, kata Nabi, jauhilah kebohongan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu akan mengantarkan orang itu berbuat kecurangan. Kecurangan itu karena memang mentalnya mental bohong. Terjadi kecurangan itu karena mentalnya yang bobrok, penuh dengan kebohongan, tidak jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilan nar, fa innal fujura yahli inan nar. Kecurang-kecurang itulah mengantarkan orang masuk neraka. Di akhirat neraka jahanam, di dunia nerakanya ketidaknyamanan itu. Rasa takut, rasa rusuh, curiga terus, rasa tidak nyaman, inilah nerakanya dunia bagi manusia di muka bumi ini. Itu adalah karena ulah kebohongan-kebohongan. Karena itu hamba Allah, tidak ada cara lain bagi kita menyikapi hidup ini. Kita harus berlaku jujur. Nabi Muhammad SAW semakin bertambah penganutnya, ini sangat mencurigakan, mengkhawatirkan di kalangan kafir Quraisy, sehingga mereka melakukan rapat. Para pemimpin Quraisy itu rapat bagaimana mengantisipasi supaya Muhammad itu tidak banyak mengikutnya. Maka diakal-akalilah untuk menjatuhkan Nabi Muhammad itu. Caranya bagaimana? Ada yang mengusul dalam rapat itu, kita tetapkan sajalah Muhammad itu orangnya tidak jujur.
Rupanya usulan itu dibantah oleh yang lain, peserta rapat lain. Kami di sini tidak setuju kalau dikatakan Muhammad itu tidak jujur, karena orang tahu Muhammad itu sejak kecilnya jelas dia orang yang jujur. Sekarang kita katakan dia tidak jujur, bukan orang tidak mau ikut Muhammad itu, malah orang tidak akan percaya kepada kita ini lagi. Jadi itu konyol kita kalau kita tetapkan Muhammad itu adalah orang yang tidak jujur. Hamba Allah, begitu Nabi Muhammad jujurnya diakui oleh kafir Quraisy. Jangankan kawan, lawan mengakui kejujurannya. Tapi kalau kita hari ini jangankan lawan, kawan pun belum tentu mengakui kejujuran kita. Hamba Allah, ini Nabi. Yang kedua, beliau itu adalah amanah. Amanah artinya menjalankan apa yang dititipkan, apa yang dipertaruhkan padanya dilaksanakan dengan baik. Ini adalah Abu Lahab tanya kepada Muhammad, kamu mau apa? Kok menu-menu seperti ini? Ada yang akan disampaikan? Betul ya paman. Apa? Biar saya mengumpulkan. Maka diumumkanlah di Mekah itu untuk berkumpul bersama-sama di Bukit Safa, supaya Muhammad itu menyampaikan apa yang akan dia sampaikan. Berpidato Nabi Muhammad itu. Satu di antara isi pidatonya disampaikan, pada hari sekalian, mari kita banyak beramal beribadah, tinggalkan sifat-sifat musyrik, karena saya tidak akan bisa menjamin kita semua untuk selamat nanti di akhirat. Mari bertobatlah, mari kita beramal, tinggalkan syirik. Mendengarkan ucapan itu, Abu Lahab marahnya bukan main. Hei Muhammad, apakah gara-gara ini kalian kumpulkan kami berkumpul di sini, ini yang Anda sampaikan? Tabat ya, dan celaka engkau Muhammad. Inilah penyebabnya turunnya ayat Abu Lahab, surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab. Itu hamba Allah, sulit sebenarnya beliau untuk menyampaikan. Kenapa sulit? Tidak seberapa pengikut Nabi Muhammad bisa dihitung dengan jari. Sekarang dia berpidato di hadapan khalayak ramai orang jahiliyah, berat. Tapi ini adalah perintah Allah, harus sampaikan walaupun pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Inilah dia sampaikan. Apa maknanya? Kita barangkali hamba Allah sudah banyak ilmu kita, sudah mengerti kita tentang ajaran agama. Kalau ada orang yang berbuat salah, yang keliru, adalah sesuatu keharusan bagi kita, sampaikan kepada mereka, ajak mereka ke jalan yang benar, jangan diam. Orang yang diam melihat suatu kejahatan, fahuwa minhum, dia adalah kelompok orang yang melakukan kejahatan itu. Hamba Allah, yang keempat, beliau itu adalah fatanah, cerdas menyikapi sesuatu. Ini kelihatan sebelum beliau diangkat jadi rasul pun sudah menjadi bukti beliau itu adalah cerdas. Usia beliau waktu usianya 35 tahun, terjadi perselisihan di antara kabilah Arab itu untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, karena waktu itu terjadi renovasi Ka'bah. Ya Nabi salam.